Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pentingnya pendidikan karakter 4 pilar bagi generasi Z. Di sini saya tidak hanya sendiri, ada teman-teman saya yaitu ada Disa Putri Awalia dengan NPM 221304, ada saya sendiri Asni Izmatul Habibah dengan NPM 221308, ada Raisa Putih Azahra dengan NPM 22309, dan ada Adinda Maria Maharani dengan NPM 22315. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Pendidikan tidak pernah salah dari berbagai aspeknya. Proses pendidikan diharapkan bisa menghasilkan manusia yang sesuai dengan jiwa Pancasila dan semangat UUD Undang-Undang Dasar 1945. Saling berbagi, menghormati, dan gotong royong sesuai dengan jiwa NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetap satu juga. Permasalahan yang tidak mudah dipecahkan adalah bagaimana 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika itu bisa diwujudkan. Sementara itu, bangsa Indonesia itu sendiri dihadapkan pada masalah karakter bangsa yang tidak jelas. Benarkah karakter bangsa ini telah tercabut dari akarnya? Bagaimana seharusnya model pendidikan karakter di negara tercinta ini? Semua aspek ini sebenarnya sudah mapan di bumi pertiwi. Hanya saja akhir-akhir ini agak disingkirkan dan diabaikan oleh bangsa Indonesia sendiri. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan karakter. Ini disampaikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa sumber daya manusia yang berkualitaslah yang dapat menyongsong dan bertahan hidup di masa yang akan datang. Kualitas SDM yang handal adalah manusia-manusia yang mampu bersaing secara kompetitif sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Nah, di sini, sesuai dengan judulnya, pendidikan karakter adalah pemberian pandangan mengenai berbagai jenis nilai hidup, seperti kejujuran, kecerdasan, kepedulian, tanggung jawab, kebenaran, keindahan, kebaikan, dan keimanan. Pendidikan berbasis karakter dapat mengintegrasikan informasi yang diperolehnya selama dalam pendidikan untuk dijadikan pandangan hidup yang berguna bagi upaya penanggulangan persoalan hidup. Terkait dengan pendidikan karakter ini adalah sejalan dengan 4 pilar pendidikan yang dirancang oleh UNESCO. Yang pertama ada learning to know atau belajar mengetahui, yang kedua ada learning to do atau belajar bekerja, yang ketiga ada learning to be atau belajar menjadi diri sendiri, dan yang keempat ada learning to live together atau belajar hidup bersama. Nah, di sini proses pembelajaran harus membentuk para mahasiswa menjadi pemikir-pemikir kritis yang melandaskan sikap dan keputusan berdasarkan observasi, pengalaman, refleksi, analisa, penalaran, dan komunikasi. Pendidikan karakter ini secara hierarkis akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk membentuk karakter dirinya melalui pembelajaran sesuai dengan karakter budaya bangsa. Yang selanjutnya ada 4 pilar kebangsaan dan pentingnya pendidikan. Yang pertama, Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntun yang dinamis yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisinya seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan aktivitas hidup semua tingkah laku dan tindak perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila karena Pancasila sebagai well well Weltanschauung selalu merupakan suatu kesatuan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Eh,
Contoh-contohnya adalah sila ke-1 mengajarkan kepada peserta didik sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama pemeluk agama untuk menciptakan kerukunan. Yang kedua, dapat mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya dalam lingkungan pendidikan. Pada sila ketiga, menghormati teman, dosen, serta masyarakat sekitar untuk tidak membeda-bedakan suku, agama, dan antar golongan. Sila keempat, menjadi nilai penting untuk memahami kehidupan demokrasi yang sesuai dengan hati nurani, serta adanya keharusan taat pada hukum sehingga menjadi pribadi yang disiplin. Dan yang terakhir, sila kelima, memperjuangkan kepentingan bersama dalam kehidupan bersosialisasi sehingga keadilan sosial selalu ada dalam karakter pendidikan. Selanjutnya, yang kedua adalah pilar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis. Sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis. Ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Beberapa pihak membedakan antara pengabdian konstitusi dan undang-undang dasar. Hukum dasar negara Indonesia meliputi keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk negara dan mengatur pemerintahannya. Oleh karena itu, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan, atau keputusan pemerintah, termasuk kebijakan pemerintah, harus berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya, bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yang ketiga, pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syarat berdirinya sebuah negara ada 4, yaitu memiliki wilayah, memiliki penduduk, memiliki pemerintah, dan adanya pengakuan dari negara lain. Dan karena memenuhi 4 syarat itulah, kemudian negara Indonesia lahir dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian Indonesia sebagai negara kesatuan dijelaskan oleh tahun 2012 ayat 197 bahwa negara yang merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu rakyat yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku, bangsa, golongan, kebudayaan, serta agama. Wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau sekaligus juga memiliki sifat yang karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, negara persatuan adalah merupakan suatu negara, satu rakyat, satu wilayah, dan tidak terbagi-bagi. Misalnya seperti negara serikat, satu pemerintah, satu tertib, hukum nasional, satu bahasa, serta satu bangsa, yaitu Indonesia. Contohnya, membangun kesadaran bela negara pada peserta didik untuk membangun generasi penerus bangsa yang tidak dapat didisparistakan dari sejarah bangsa ini. Selanjutnya, pilar Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya. Namun, tetap satu kesatuan yang berbangsa dan setanah air. Dipersatukan dengan bendera, lagu kebangsaan, mata uang, bahasa, dan lain-lain yang sama. Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu Garuda. Di kaki burung Garuda, Pancasila mencangkram sebuah pita yang tertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Contoh, mahasiswa yang bersatu di suatu universitas di mana dengan beragam suku, bahasa, dan tujuan yang sama, yaitu mencari ilmu tetapi tidak membedakan satu sama lain. Baik, jadi di sini saya akan sedikit menyimpulkan dari materi yang sudah kita jelaskan, meliputi beberapa sumber jurnal yang kami buat, daya tahan dari pendidikan karakteristik 4 pilar kebangsaan yang dibangun menjadi keutamaan bagi para pendidik. Tanpa adanya karakteristik tersebut, tentu usia pendidikan tidak akan bertahan lama.
Pendidikan dalam jiwa Pancasila dan semangat Undang-Undang Dasar 1945 saling berbagi, menghormati, dan gotong royong sesuai dengan jiwa NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Karakter adalah berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga dan masyarakat maupun bangsa dan negara. Pendidikan berbasis karakter dapat mengintegrasikan informasi yang diperolehnya selama dalam pendidikan untuk dijadikan pandangan hidup yang bermanfaat. Bagi upaya penanggulangan persoalan hidup, 4 pilar berdampak pada pemaknaan dan pemahaman baik dari peserta didik maupun dosen dalam pembelajaran Pancasila sebagai dasar atau pilar kehidupan bernegara dan berbangsa. Dan penggunaan istilah 4 pilar telah mengacaukan pemahaman dan pengetahuan para peserta didik dalam memahami Pancasila. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.